Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat, semoga masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Hari ini mencoba kita akan muhasabah diri dan juga mencoba sharing, mencermati, geliat di sekitar kita. Ada apa sih? Dulu ketika ada beberapa konsep leadership di tahun politik, diprediksi di akhir tahun 2023 ini akan semakin gaing yang berkaitan dengan panggung-panggung politik. Tetapi sebenarnya ada konsep kejawen yang sempat muncul, misalnya Satrio Piningit. Nah, siapa sih Satrio Piningit? Ada yang mengatakan calon presiden tahun 2024. Ada yang mengatakan calon pemimpin bangsa. Awal-awal dulu ketika munculnya Jokowi, ya, Pak Presiden Jokowi sempat tidak diperhitungkan. Tetapi begitu muncul sempat mencengangkan. Maka ada istilahnya Satrio Piningit begitu. Artinya itu qadarullah dan sunatan Allah. Ketentuan Allah dan qadarnya Allah. Siapa sih yang akan meramaikan jagat perpolitikan dan dinamika politik di Indonesia? Nah, banyak para pakar politik, peneliti sosial politik mencoba mencermati detail. Siapa sih yang akan gayeng meramaikan tahun 2024? Nah, banyak catatan yang pernah dilakukan sama teman-teman aktivis. Sebenarnya ada apa ini? Ya, ke depan kayak apa ini? Nah, coba kita cermati. Ada beberapa yang mencermati ke depan ada 3 nama calon yang pasti akan maju di Pilpres tahun 2024. Ini yang saya katakan, siapakah Satrio Piningit? Nah, siapa tokoh yang tersembunyi di balik itu? Kalau geliat yang muncul, ya, semangat Pak Prabowo untuk mewarnai dinamika politik, bahkan membangun negeri ini sudah muncul sejak awal. Maka Pak Prabowo dipastikan juga akan meramaikan jagat dinamika politik di Pilpres tahun 2024. Bahkan Mas Anies pun dengan strategi barunya mencoba melakukan gerilya politik sudah mulai muncul. Sehingga ada beberapa pengamat politik, tiga tokoh yang senantiasa dicermati. Satu Mas Prabowo, kemudian Mas Ganjar, ya, juga Mas Anies. Ini yang sangat mencermatan. Baik, sebagai orang desa coba kita mencermati ada apa sih sebenarnya dan di balik ini latar belakangnya kayak apa. Nah, di tahun 2024 pilihan presiden, yakni Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Anies Baswedan, ini diperkirakan akan mewarnai kancah jagat politik. Pernah disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Hadi Prayitno, ya, dalam prediksi wawancara di medsos, juga dalam forum-forum tertentu disampaikan bahwa tahun 2024, ya, beliau memprediksi bahwa bukan hanya capres yang meramaikan, tetapi justru cawapres pun ikut menjadi andil. Nah, siapa itu wakil presiden? Ini yang akan menarik. Karena kalau tiga tadi tidak ditandemkan dengan calon wakil presiden yang militan, bisa dipastikan akan kandas alias kalah. Nah, jadi prediksi Mas Hadi Prayitno bahwa cawapres akan menentukan manggungnya capres di tahun 2024. Ini yang sangat menarik. Karena analisanya Mas Andi Prayitno bahwa kebetulan yang punya elektabilitas signifikan di survei melampaui 60%, ini ketiganya belum.
belum ada yang melampaui 60%. Ini analisa Mas Adi, ya. Karena itu menurut dia posisi cawapres pasti punya peran untuk mendukung capres di tahun 2024 sebagai tandemnya. Ini yang sangat menarik. Nah, siapa itu? Nah, mari nanti kita cermati siapa yang akan muncul di panggung-panggung politik. Ya. Siapa yang akan muncul? Maka sekali lagi, butuh cawapres yang bisa meningkatkan elektabilitas. Tentunya menuju 60% untuk meraih kemenangan tersebut. Maka saya katakan bahwa Mas Ganjar, Mas Prabowo, dan Mas Anies akan terus berpacu dengan waktu, dengan gerakan-gerakan santiknya, ya, dengan gerakan-gerakan indahnya, pasti akan terus melakukan lobby sana dan lobby sini. Apakah sulit? Ya, tentunya ada seni. Karena berapa catatan kemarin, misalnya ketika terjadi persaingan di tahun sebelumnya Mas Prabowo dengan Mas Jokowi, ternyata yang di luar dugaannya Mas Prabowo dilibatkan menjadi menteri. Sehingga ada kompromi-kompromi politik, ada kompromi-kompromi personal yang itu di luar dugaan. Bahkan pendukungnya pun kaget. Yang dulu Mas Jokowi dengan Mas Prabowo melakukan persaingan yang dahsyat, tetapi ada deal-deal silaturahim, ada deal-deal kebangsaan, ada komitmen bersama membangun NKRI, sehingga terwujud hubungan yang sangat harmonis Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sehingga tersusunlah, ya, kesatuan kabinet yang luar biasa saling mendukung dalam rangka membangun komunikasi dan membangun NKRI. Artinya apa? Politik tidak lagi berdarah, tapi berkeringat. Politik tidak lagi mengalirkan darah, tapi mengalirkan energi, ya. Sehingga politik intelektual nanti ke depan, ya, tidak akan, ya, menumpahkan darah, tetapi menumpahkan energi, ya, keringat, tenaga, pikiran, dan tentunya fulus, ya. Jadi tidak dimungkinkan, tidak dipungkiri bahwa harga demokrasi di Indonesia sangat mahal. Kenapa? Di bawah kadang ada politik balas budi. Di bawah mungkin muncul wani piro. Di bawah mungkin ada deal. Oke, pakai mesin politik, mesin partai, tetapi deal piro, wani piro, kasih mahar berapa. Dalam konsep mahar politik itu biasa. Kendaraan yang disewa untuk satu tujuan kursi kekuasaan, ya, pasti ada harganya, ada maharnya, ada biayanya. Tidak mungkin sebuah kendaraan disewa pada tujuan tertentu di tempat yang indah, misalnya di tempat pariwisata, itu gratis, jarang ada. Yang pasti kendaraan politik menuju kekuatan dan kekuasaan pasti berbayar. Ini analisa kami, ya. Baik, jadi yang perlu diperhitungkan sekarang, selain kapabelnya calon pemimpin, ya, selain memang kemampuan kapasitas intelektual, spiritual, dan manajerial di dalam bangsa negara ini, itu akan menentukan. Kami ulangi, kapasitas intelektual, spiritual, dan manajerial ini menentukan apakah calon presiden, wakil presiden itu nanti akan bisa mengelola manajemen tersebut. Kalau bisa, pasti jadi. Tapi tidak semudah itu, ya. Memang harus selain faktor personal, ada faktor publik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih Pak kendaraan politik? Ya,
Kami sebagai orang awam saya katakan, negeri ini sudah tersistem dengan era demokrasi. Era demokrasi sudah diwujudkan dalam kantong-kantong politik dan partai. Mau tidak mau, siapapun yang menuju tampuk kekuasaan harus menggunakan kendaraan partai, harus punya pendukung dari partai politik. Kalau tidak, nonsen. Maka sebenarnya legitimasi partai politik sangat dominan menentukan berhasil dan gagalnya capres dan cawapres. Maka saat ini ada deal-deal tertentu, yang saya katakan deal-deal tertentu, lobby-lobby ketua partai, ada koalisi, ada pertemuan luar biasa, kongres luar biasa, dalam rangka menyamakan visi kebangsaan, dalam rangka menyamakan pemikiran dalam mengolah bangsa dan negara ini. Biarpun partai punya kebijakan dapur, biarpun masing-masing partai punya kebijakan rumah tangga yang tidak bisa diintervensi, tetapi beberapa partai akan koalisi menyamakan visi kebangsaannya untuk membangun bangsa dan negara ini, tentunya dengan mengirimkan satu tokoh yang hebat yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu yang saya katakan deal-deal politik di pesta demokrasi kali ini. Ya, pasti itu akan hadir. Jadi kendaraan politik hanya muncul catatan baru. Bagaimana dengan petugas partai? Ada yang mengatakan istilahnya petugas partai. Ya, monggo itu teknis. Saya katakan setiap politik, setiap partai itu punya anggaran rumah tangga, punya strategi di dalam manajerial. Tidak bisa disalahkan apapun istilahnya. Tapi yang terpenting membuat sistem partai ini berjalan bagus untuk kaderisasi, dan sistem partai ini sinergi dengan politik kebangsaan dalam rangka menjaga NKRI. Karena konsepnya NKRI harga mati. Oke, selanjutnya apa lagi? Peran IT, informasi dan teknologi, peran media sosial. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu bicara capres, tidak akan bicara IT, tidak bicara teknologi. Sekarang era milenial, maka segmen anak muda pasti diolah. Segmen informasi teknologi pasti diolah. Versi medsos pasti ada tim kreatif yang melakukan kampanye-kampanye terselubung atau kampanye terang-terangan untuk mensukseskan capres dan cawapres. Maka salah satu faktor kemenangannya ditentukan adalah tim IT, tim intelektual, tim media sosial. Itu pasti. Ya. Tanpa itu sulit. Kok bisa? Iya. Anak milenial sekarang ketika dia bergerak untuk teori promosi, kalau manual diperlukan waktu 1 hari. Di dunia medsos, di dunia IT, cukup butuh waktu 1 jam. Selesai sudah. Maka sebenarnya peran IT sangat-sangat penting di dalam terus mengembangkan kreativitas. Terus di dalam menyampaikan bumbu-bumbu politik. Bahkan menjadi strategi promosi yang terang-terangan atau tidak terang-terangan dari capres dan cawapres. Itu yang sedang terjadi. Jadi dipastikan pasti akan ada gerakan-gerakan yang luar biasa dalam rangka pemenangan tersebut. Ya. Baik, sebagai orang desa kami mencoba mencermati kenapa bisa begini. Ya, sudah ada medsos, sudah ada wifi, membuat komunikasi menjadi lancar dan intensif. Maka saya katakan bahwa sudahlah, itulah politik. Yang penting garis komando politik sinergi dengan bangsa dan negara sehingga terjadi kolaborasi yang indah dalam rangka memajukan NKRI. Baik, tadi partai oke, kemudian IT oke,
fulus oke, jaringan oke, apalagi untuk pemenangan. Nah, peran survei. Peran survei yang muncul di medsos seringkali seakan-akan menggiring opini bahwa calon tertentu itu hebat. Ya, makanya di sana ada juga perang survei. Yang harapan kami ada lembaga survei yang benar-benar independen, bukan dibayar untuk kelompok tertentu untuk memenangkan, mengegulkan, ya, bukan, tetapi memang benar-benar independen. Baik, kita lanjutkan. Selain lembaga survei, apalagi untuk pemenangan? Ya, di Indonesia masih ada konsep-konsep yang sifatnya, maaf ini, peran agama. Ada yang mengatakan Islam fobia, ada yang mengatakan Islam garis keras, ada yang mengatakan Islam moderat, ada yang mengatakan Islam modern. Sebenarnya klasifikasi itu tidak ada. Islam hanya Islam. Hanya saja memang garis komando mereka, mungkin strategi dakwah mereka ada yang kenceng, ada yang lunak. Beberapa pengalaman ketika kemarin jadi, ya, yang menguasai Indonesia, artinya yang menjadi pucuk pimpinan, rata-rata adalah Islam nasionalis, Islam moderat. Artinya apa? Garis komandonya itu tidak berseberangan dengan pemerintah. Lebih banyak koordinasi komunikasi. Kami ulang, koordinasi dan komunikasi yang intensif, bukan yang berlawanan dengan pemerintah. Jadi saya katakan bahwa ketika memang umarok salah, itulah peran ormas mengingatkan, peran kiai mengingatkan. Tetapi ya, kalau memang umarok ini benar dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia, maka umarok ini harus didukung, dioptimalkan dan dimaksimalkan. Jadi kemudian yang berikutnya adalah tren publik. Ya, untuk memenangkan Capres 2024 harus tahu tren politik, tren anak muda, tren kaum milenial. Ada tren-tren lain yang itu punya peran. Ingat, 2024 adalah tahun milenial. Maka anak-anak milenial ini akan mengambil peran besar dalam rangka, ya, pemenangan calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Maka saya katakan harus ada strategi milenial menguasai anak-anak milenial dan promosi daerah milenial. Kalau dulu media cetak, ya, mungkin beberapa dulu Bengawan Pos, Pos Kita, Jawa Pos, grup macam-macam, optimalisasi cetakan. Tetapi era sekarang era digital, by system, by online, maka pasukan online, ya, pasukan medsos akan menjadi bagian pemenangan di tahun 2024, khususnya Pilpres dan Wakil Presiden, ya, Pak. Ya, itu yang terjadi. Ribet juga ya. Ya. Nah, kemudian lagi menjadi catatan. Apa sih orang kok senang, ya, menduduki jabatan? Sebenarnya dalam konsep Islam, jangan takut ketika diajukan jadi pemimpin, tetapi dilarang memohon diri menjadi pemimpin. Beda ya, meminta jabatan sama diberi jabatan sangat beda. Maka saya katakan, mari, kalau misalnya ada di antara teman kita suatu saat ikut tempur dalam Fastabiqul Khairat, ingin misalnya saling menunjukkan kekuatannya, monggo. Tetapi harus sesuai dengan harapan nan indah. Jangan sampai ada dua hal. Pemimpin ini menimbulkan, ya, kebaikan, kemaslahatan. Atau sebaliknya, justru pemimpin menimbulkan masalah. Oh ya enggak. Iya, pemimpin yang adil menimbulkan solusi, ya, solusi bagi orang. Tetapi pemimpin yang tidak amanah itu menimbulkan berhala, menimbulkan masalah, tidak lagi berkah tapi masalah. Loh, memang berat tanggung jawabnya, iya. Bagi yang paham, menjadi pemimpin tidak mudah.
amanahnya diperhitungkan, kepercayaannya diperhitungkan, budgetnya diperhitungkan. Sehingga saya katakan harus kuat. Gitu. Baik, kita mencoba ya, sebagai seorang muslim mungkin, kita mencoba mencermati pemimpin yang kayak apa sih yang idaman umat dan yang menjadi pemikiran pertanggungjawaban di akhirat. Sabda Rasulullah, ya, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ingat, presiden, wakil presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati selalu akan diminta pertanggungjawabannya saat dia memimpin. Nah, seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Ya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, ya, akan ditanya perihal tanggung jawab, ya, dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu pekerja rumah yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya, ya, dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya dari hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Ngeri? Nah. Jadi pemimpin itu bukan hanya sekedar nikmat digaji, bosku, terkenal, dapat fasilitas. Tapi ada pertanggungjawaban dunia, juga pertanggungjawaban akhirat. Tidak mudah jadi pemimpin karena ada konsekuensi logis dalam kehidupannya. Apa itu? Tanggung jawab. Kalau pemimpin adil itu dijamin surganya Allah. Tapi kalau pemimpin tadi zalim, curang, pasti akan bertanggung jawab di yaumil hisab. Itu kawan, jadi saat terakhir yang saya bisa sampaikan, kalau politik di Jawa namanya hasta berata kepemimpinan. Kayak apa sih pemimpin yang hasta berata tadi? Misalnya, sabar seperti tanah yang diinjak-injak, dinamis seperti angin yang kencang, semangat seperti matahari yang punya energi, sejuk seperti rembulan di malam hari. Ya. Terus bergerak seperti gelombang pasang di lautan. Gerakan lembut seperti angin sepoi di pagi hari. Artinya apa? Itulah pemimpin yang tentunya ada menggunakan konsep hasta berata. Semoga hari ini bermanfaat teman-teman. Kami tidak berani menyampaikan detail karena mungkin keterbatasan ilmu kami, dan kami berharap semoga pesta demokrasi di tahun 2024 aman, lancar, terkendali,